Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah hari ini kita masih dapat berjumpa kembali terkait dengan pembahasan sebuah undang-undang yang baru disetujui oleh Presiden bersama DPR yang kita pilih secara bersama-sama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Ayahanda dan bunda, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menggantikan undang-undang sebelumnya terkait dengan pemasyarakatan, ada hal yang menjadi penekanan dalam pembahasan ini terkait dengan anak. Apa saja itu? Pertama juga perlu kita ketahui bersama-sama apa saja pengertian yang ada di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Pertama adalah pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Ini penekanannya ya. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan? Yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Lalu terkait dengan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan anak binaan yaitu anak yang telah berusia 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Sedangkan apa itu LPKA? Itu lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidananya. Jadi ibu bapak tidak ada lagi kita kenal dengan lembaga pemasyarakatan anak, tapi yang ada adalah LPKA. Nah, di LPKA nanti anak akan mendapatkan wali, yaitu petugas pemasyarakatan yang membantu kepala LPKA dalam menjalankan pembinaan terhadap anak binaan. Jadi sudah jelas ya pengertian, kita fokus membahas di undang-undang ini terkait dengan anak. Bagi ayahanda dan bunda ingin mengetahui terkait secara keseluruhan, silakan ambil gadget, ketik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Menarik nomornya ya. Kemudian yang kedua, apa sesungguhnya tujuan dari disetujuinya undang-undang ini oleh DPR bersama Presiden? Pertama adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan. Menyadari kesalahan dulu yang paling utama ya. Kemudian memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, kemudian taat hukum, yang paling penting adalah bertanggung jawab dalam pembangunan. Dan yang terakhir, tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan pelindungan kepada masyarakat dan dari pengulangan tindak pidana. Jadi berharap ke depan dengan diterapkannya undang-undang ini, insya Allah
lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan khusus anak itu tidak ada penghuninya. Karena semua sudah taat hukum. Lalu apa fungsi dari pemasyarakatan? Fungsi pemasyarakatan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 22 di pasal 4 khususnya itu di sana ada nanti mendapatkan pelayanan. Kemudian yang kedua pembinaan, ketiga pembimbingan kemasyarakatan, keempat otomatis perawatan, kemudian pengamanan, dan yang paling akhir adalah proses pengamatan. Pengamatan ini memang sejak dari masuk sampai keluar si warga binaan atau anak akan diamati. Kemudian, apa saja hak anak dan hak anak binaan? Coba kita buka satu-satu ya. Pertama, berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan otomatis ya. Kemudian yang kedua, berhak mendapatkan perawatan terutama terkait jasmani dan rohani. Yang ketiga, si anak yang ada di rumah atau di LPKA atau LPKS mendapatkan pendidikan, pengajaran, kegiatan rekreasional, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi seluas-luasnya dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak kita sendiri. Ini otomatis teman-teman yang mendapatkan amanah untuk membina anak-anak ini juga harus diperhatikan ya terkait dengan tumbuh. Nah, ini ada satu undang-undang yang sudah barusan disahkan oleh Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Nah, di sana juga ada hak dan kewajiban dari orang tua untuk mengetahui terkait dengan perkembangan fisik motorik anak. Nah, ini terkait dengan tumbuh juga nih. Anak-anak yang ada di lembaga pemasyarakatan benar-benar sangat diperhatikan. Kemudian berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layanan sesuai dengan kebutuhan gizi. Kemudian mendapatkan layanan informasi. Di anak akan mendapatkan layanan informasi, kemudian mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, kemudian menyampaikan pengaduan dan atau keluhan. Nah, di sana anak-anak akan mendapatkan menyampaikan pengaduan dan keluhan. Tapi yang menjadi penting juga, anak-anak ini akan mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Ini otomatis. Jadi petugas di sana sudah dilatih dan sudah mengidentifikasi layanan yang akan didapat oleh anak-anak di sana. Kemudian ini menjadi penting juga hak dari anak binaan, anak juga mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan. Yang penting juga adalah tindakan eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental anak. Ini sebagaimana juga kita ketahui, ini undang-undang ini memang sangat memperhatikan konvensi hak anak, terutama di pasal 37. Nah, ini jadi penting. Kemudian hak anak selanjutnya adalah mendapatkan pelayanan sosial. Jadi penting ya. Kemudian menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat. Kemudian memiliki hak juga pengurangan masa pidana. Jadi ini sudah semakin teknis ya. Kemudian ada hak untuk berasimilasi untuk persiapan
anak telah menjalankan sebagian masa pembinaannya, pembinaan khusus anak di LPKA. Lalu anak ini sudah mulai diajak untuk mengenal lingkungan luar. Kemudian anak juga berhak untuk cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga. Kemudian cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan yang paling akhir adalah pembebasan bersyarat. Ini pembebasan bersyarat ini secara detail. Coba kita searching di Google supaya sama-sama kita belajar terkait dengan undang-undang ini dan nanti implementasinya. Meskipun pada masa-masa yang akan datang ada beberapa peraturan pemerintah yang akan diterbitkan terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ini. Meskipun di pasal peralihan peraturan pemerintah yang selama ini berlaku sebelum ada yang baru itu tetap diberlakukan. Kemudian apa yang menjadi kewajiban anak dan anak binaan? Otomatis pertama menaati peraturan tata tertib. Kemudian yang kedua mengikuti secara tertib program pelayanan dan pembinaan. Nah, otomatis ya, ini semua kegiatan dari anak yang ada di LPKS atau LPKA itu akan dicatat oleh petugas dan ini akan diperhitungkan nanti pada saat masa-masa yang akan datang. Yang kedua. Yang ketiga adalah memelihara peri kehidupan yang bersih. Jadi PHBS ini menjadi penting juga, aman, jadi tidak membuat gaduh, lalu tertib, lalu yang paling penting kehidupan damai, sehingga anak menyadari bahwa apa yang dia perbuat sebelumnya itu benar-benar bertentangan dengan aturan yang ada di masyarakat maupun aturan yang dibuat oleh negara. Kemudian menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Jadi ini menjadi salah satu kewajiban anak dan anak binaan. Ini tertuang ada di pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022. Kemudian layanan anak yang diperoleh apa saja. Jadi pelayanan nanti akan diselenggarakan di LPAS. Dibentuk di provinsi. Jadi kita sekarang memiliki 37 provinsi. Karena beberapa waktu yang lalu Presiden baru menyetujui undang-undang pembentukan 3 provinsi baru di Papua. Kemudian pelayanan terhadap anak ini ada beberapa. Pertama, penerimaan anak otomatis di LPAS ya. Kedua, penempatan anak. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan pelayanan anak. Dan terakhir, pengeluaran. Pada saat proses penerimaan anak dilakukan berdasarkan dokumen. Itu surat perintah penahanan atau penetapan penahanan. Dan berita acara serah terima anak. Ini harus ada di proses penerimaan anak. Yang kedua, saat penempatan anak, ini dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin atau alasan lain sesuai dengan asesmen risiko dan kebutuhan. Ini nanti akan dilakukan oleh asesor ya, yang ada di Kanwil. Kemudian, atau di pemasyarakatan. Kemudian pelaksanaan pelayanan anak. Nah, ini berdasarkan hasil litmas pembimbing kemasyarakatan. Lalu pengeluaran anak. Nah, pengeluaran anak itu pengeluaran tetap, pengeluaran sementara, atau pengeluaran demi hukum. Kemudian penyelenggaraan pelayanan anak itu ada
otomatis mendapatkan pendidikan yang disesuaikan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian, apa saja yang terkait dengan pembinaan anak binaan? Nah, ini pembinaan terhadap anak binaan ini dilakukan di lembaga pembinaan khusus anak yang dibentuk di provinsi. Berharap di setiap provinsi ada satu ya. Kemudian penyelenggaraan pembinaan terdiri atas pertama penerimaan anak binaan, kedua penempatan, ketiga pelaksanaan, pengeluaran, dan pembebasan anak binaan. Apa saja yang terkait dengan penerimaan? Nah, di penerimaan ini otomatis akan ada pemeriksaan keabsahan dokumen, yaitu salinan atau petikan putusan pengadilan berkekuatan tetap. Kemudian berita acara pelaksanaan putusan, berita acara serah terima anak. Dan yang paling penting juga yang terakhir ini adalah kondisi kesehatan anak binaan. Otomatis harus sehat ya. Kemudian penempatan. Nah, penempatan ini sesuai usia dan jenis kelamin atau alasan lain sesuai asesmen risiko dan kebutuhan. Kemudian pelaksanaan pembinaan. Ini berdasarkan hasil litmas, pembimbing kemasyarakatan. Kemudian pengeluaran. Pengeluaran ini mungkin karena ada perawatan kesehatan, masih ada perkara lain mungkin yang melibatkan anak tersebut. Kemudian pelaksanaan pembinaan lalu terhadap alasan penting lain dan adanya kondisi darurat. Lalu otomatis pembebasan telah sesuai menjalani masa pidana. Kemudian apa hal yang perlu kita perhatikan dari hasil litmas? Nah, di undang-undang ini, terutama di pasal 50, di sana akan dijelaskan terkait dengan anak binaan diberikan pembinaan. Pertama, pendidikan. Kedua, pembinaan kepribadian. Lalu ketiga, pembinaan kemandirian. Di pendidikan, ini anak-anak akan mendapatkan pendidikan formal, non-formal, dan atau informal. Kemudian pembinaan kepribadian. Di sana akan ada kegiatan pembinaan mental dan spiritual. Lalu pembinaan kemandirian, ini terkait dengan vokasi ya, pelatihan keterampilan, tapi juga yang perlu diperhatikan di dalam proses pembinaan itu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Lalu anak dari tahanan atau anak dari narapidana. Nah, ini salah satu hal yang sangat mengembirakan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ini mengakomodasi bagaimana kalau ada tahanan atau ada warga binaan yang perempuan yang memiliki anak atau melahirkan di lembaga pemasyarakatan. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini di pasal 62 diatur nih, anak tersebut dibawa atau lahir di lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 tahun. Jadi pas anak berusia 3 tahun, si anak berharap ya dia tumbuh dan berkembang di luar lembaga pemasyarakatan. Kemudian ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut. Maksudnya ibunya dari si anak tersebut ya. Kemudian anak berkebutuhan khusus itu akan ditempatkan pada unit layanan disabilitas. Lalu yang terakhir, anak dapat diberi makanan tambahan atau petunjuk dokter atau ahli gizi. Nah, terakhir yang penting juga yang perlu kita ketahui terkait dengan undang-undang terbaru ini berhubungan dengan tindak disiplin bagi anak dan anak binaan.
tindakan disiplin itu berupa sesuai kesepakatan bersama anak dengan petugas pemasyarakatan. Itu otomatis ya. Jadi memperhatikan pandangan anak untuk didengar. Lalu peringatan atau teguran. Lalu permintaan maaf secara lisan atau tertulis. Membersihkan lingkungan. Ini yang disiplin tindakan ya. Lalu menjatuhkan disiplin petugas wajib. Pertama ya, memperlakukan anak secara adil. Seperti itu ya. Lalu yang mendasarkan tindakannya pada peraturan tertib di LPAS atau di LPKA. Kemudian tidak bertindak sewenang-wenang. Ini yang menjadi menarik dengan diterbitkannya undang-undang ini, benar-benar sudah memperhatikan ketentuan-ketentuan Beijing Rule, Riyadh Rules, dan Tokyo. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ayahanda dan bunda memiliki undang-undang ini dan kalau boleh dibaca dengan seksama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.